aku tuh pernah dapet aku pernah lihat satu cuplikan dari sosial media kalau misalnya kita itu tiap hari memastikan kalau misalnya laptop, handphone, jam, segala peralatan elektronik kita itu tercharge, terisi daya dengan sempurna. Tapi pada dasarnya kita juga manusia dan kita butuh charge itu juga, dan kita juga butuh diisi dayanya. Dan menurut aku ini sih cara untuk kita mengisi jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revani Zainur Ramadhani. Saya dari kelas KPI 2C. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya menjalani challenge dari mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi dari dosen kami, yaitu Pak Fahrudin Jayadi. Jadi di sini kami itu menjalani beberapa challenge atau tantangan yang isinya itu ada 10 hari untuk kita bisa milih boleh tahajud dan juga boleh sholat wajib 5 waktu. Itu harus benar tepat waktu. Pilih antara tahajud atau sholat wajib 5 waktu. Terus itu dipilih, dan waktu itu saya milihnya tahajud karena menurut saya walaupun sebenarnya sholat 5 waktu itu suatu hal yang pasti dan memang wajib dilakukan, tapi di sini saya juga ingin mendapatkan nilai plus. Jadi nilai plus bagi diri saya itu bisa tahajud juga kayak gitu dengan rutin gitu. Terus selanjutnya itu ada kami ada mengulas buku. Jadi di sini kami ada dikasih link. Di situ banyak buku-buku bagus. Aku jujur aku seorang pembaca buku. Jadi itu buku-bukunya bagus-bagus banget. Self improvement, self developmentnya itu bagus. Di situ kita ngulas buku yang otomatis kita pasti baca dong bukunya. Di situ aku ulas bukunya. Ya gitu. Terus itu juga selama 10 hari. Terus afirmasi positif ini biasanya sebelum kita tidur, dan di saat di tengah challenge waktu itu juga ditambahin kalau misalnya ada afirmasi positif yang di pagi hari, jadi ada malam sama ada pagi. Terus yang terakhir itu ada komunikasi bersama orang tua tentang bagaimana kita ke depannya, bagaimana orang tua tuh maunya kita tuh jadi apa. Jadi di sini saya tuh mau jelasin dulu gimana teknis isi challenge-nya ini. Jadi yang pertama itu tahajud, karena saya pilih itu tahajud. Jadi tahajud ini setelah kita tahajud bukan arti kita tahajud udah selesai. Jadi di sini biar kita ngebuktiin kalau misalnya kita memang tahajud, kita tuh harus foto. Nah, foto itu tahajud dimulai dari jam 3 sampai jam 4.10 terakhir. Dan itu tuh struggling banget gara-gara kalau misalnya kita bolong satu nggak tahajud selama 10 hari, itu kita harus ulang lagi dari yang pertama gitu. Karena di sini kita tuh menekankan gimana sih dampak pada akhirnya itu kalau misalnya sesuatu dilakukan secara rutin dan tidak terputus tracknya. Terus yang selanjutnya itu ada ulasan buku. Ulasan buku ini jujur lebih enak ya, soalnya kita ngulas buku, dan karena aku interest banget sama ngulas buku, jadi gak pernah kelewat karena aku juga suka buku-bukunya. Itu terakhir tuh di jam 8. Sama afirmasi positif juga kalau malamnya juga jam 8. Itu afirmasi positif pertama kali yang aku bikin untuk di malam hari ya. Itu aku bikin pertama itu tentang saya ingin tidur cepat agar esok yang lebih hebat, kalau nggak salah kayak gitu. Oke, tentang tidur cepat. Kenapa saya milih tidur cepat? Karena menurut saya tidur itu tidur malam itu adalah saat yang paling penting gitu untuk kita mengisi stamina. Dan saya tahu dibalik kegiatan yang lumayan berat, kegiatan lumayan banyak, tidur itu penting banget, apalagi tidur malam kayak gitu. Dan selagi saya juga jadwal tidur malam saya itu berantakan, jadi saya menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki waktu tidur saya. Alhamdulillah sedikit lebih baik, sedikit lebih maju, karena kita nggak bisa ya langsung kayak tidur jam sebelumnya jam 1 atau jam 2 itu tuh jadi jam 10 atau jam 9 tuh nggak bisa. Jadi kayak setidaknya 30 menit makin maju, 10 menit makin maju gitu, setidaknya ya langkah kecil aja. Terus yang selanjutnya itu ada itu pagi juga, afirmasi positif pagi. Afirmasi positif pagi itu kita sama kayak malam,
tapi aku tuh yang pagi kalau nggak salah tentang aku bahagia menjalani hari ini. Jadi itu jadi afirmasi positif setiap pagi untuk aku selalu semangat untuk menjalani satu harian penuh. Mau aku libur atau mau aku berkegiatan gitu. Terus yang selanjutnya itu ada komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang ini bukan biasa aja. Kebetulan aku anak rantau, jadi aku jimit. Nah, jadi di komunikasi ini tuh aku nanya sama orang tuaku, karena selama ini kan juga kita beberapa pengen menjalani hidup dengan bebas sendiri, bukan dengan bebas sih, maksudnya kemauan sendiri kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya orang tua tuh pengen kita tuh yang betul-betul gimana. Aku kurang tahu ya gimana orang tua lain, tapi kalau misalnya orang tuaku modelnya tuh membebaskan, tapi tetap ada batas kayak gitu, dan aku bebas ekspor gimana pun yang aku mau kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya itu jadi gitu teknis untuk 10 hari tahajud, ulasan. Komunikasinya cuman sekali, tapi waktu itu di tanggal berapa gitu sih, ingat aku. Terus abis itu kita upload semuanya di G Drive. Jadi semuanya itu ada lagi satu lagi, kita baca Quran selama 10 hari, dan itu tuh betul-betul gimana ya, ada satu saat aku tuh bapaknya tuh ngomong kayak, kita tuh udah pernah ngelakuin hal-hal ini kan sebelumnya, tapi kita udah gak pernah lagi. Maksudnya di saat kita melakukan hal itu kembali, kita bakal merasakan, bahasanya kalau sekarang dejavu gitu. Jadi kita rindu gitu loh dengan hal-hal kayak gitu. Dan itu sih kalau misalnya aku mau cerita tentang satu dampak ya yang aku benar-benar ngerasa, itu tuh waktu pas di baca Quran. Jujur walaupun sekarang udah kuliahnya tetap di kuliah yang islami, dan walaupun gak di pesantren lagi, tapi aku ngerasa masih jauh sih sama Quran, karena aku pikir kayak wow, emang sebenarnya tuh kita rindu kayak gitu. Di situ aku benar-benar ngerasa sih kalau misalnya baca Quran itu benar-benar impactful, dan kerasa banget kelu lidah kita, walaupun masih bisa baca ya, kelu tapi salah itu tuh masih terasa, dan rasanya tuh sedih kalau misalnya kita tuh lupa gitu di tengah hal kayak gitu. Nah, jadi dampak dari semua yang aku lakuin selama 10 hari ini, aku harus bangun, aku harus ulang lagi, aku harus nulis, aku harus ini di tengah-tengah uas yang lain, aku ngerasain dampak yang signifikan sih dalam hidup aku. Aku jadi bisa bangun lebih pagi, aku juga bisa mengasah pikiran aku lagi dengan buku-buku yang aku ulas, dengan buku-buku yang aku ringkas. Terus aku juga ngerasa kalau misalnya afirmasi positif itu penting untuk hidup kita. Bukan hanya sekedar plan, tapi bagaimana plan itu tuh masuk ke dalam keseharian kita. Kalau misalnya misalnya kita mau bahagia, mindset kita tuh harus bahagia. Kalau misalnya kita ingin cantik, kita ingin senang, kita ingin sedih, itu tuh mindset kita kayak gitu. Bahkan kalau kita bisa loh menutupi rasa sedih kita, kalau misalnya kita pengen, aku mau menutupi rasa sedih, dan itu bakal nggak kelihatan sama sekali. Jadi menurut aku itu memang tentang mindset. Itu kalau dampak dari komunikasi aku sama orang tua, aku tuh jadi makin tahu dan makin kalau misalnya orang tua itu memang bener-bener hebat banget, bisa kebetulan aku rantau, jadi kayak hebat banget bisa melepas aku sejauh ini kayak gitu. Walaupun di sini aku punya keluarga yang lain, tapi menurut aku tuh hebat, dan aku tuh makin tahu kalau misalnya orang tua aku tuh memang membebaskan tapi tidak melepaskan gitu bahasanya. Mereka ngasih aku untuk eksplor sebanyak pun aku mau, eksplor sebanyak pun yang memang aku mau tuju gitu, dan mereka dukung, support, dan itu memang menurut aku itu yang diperluin sama anak-anak seumuran aku. Di umur yang segini pasti kita pengen eksplor, pengen buktiin kalau misalnya kita bisa, tapi kadang-kadang beberapa orang tua nggak support, dan ya beberapa anak-anak malah nyari supporter yang lain, kayak misalnya dari pasangan atau lain-lain kayak gitu. Dan kadang-kadang itu lebih nggak worth it daripada orang tua, karena sebenarnya supporter paling besar anak itu ya memang harusnya dari orang tua kayak gitu. Dan alhamdulillah aku mendapatkan itu semua. Lalu kalau misalnya tips dari aku, mungkin kalau tahajud aku tipsnya nggak usah berat. Pertama, alarm itu udah pasti 10 menit tunda, tapi harus bangun. Yang penting sebelum tidur tuh memang udah harus yakinin kalau misalnya besok kita harus bangun, besok kita harus ini kayak gitu. Terus kalau misalnya yang satu penting banget dari aku tuh doa. Pas malam itu kita doa kayak, ya Allah bangunin aku mau tahajud, ya Allah aku bangunin aku mau tahajud, ya Allah bangunin aku mau tahajud. Dan itu memang pure
bener-bener kebangun di jam yang pas. Terus kalau ulasan buku, tips dari aku sih lebih banyak-banyak baca buku aja. Kebetulan aku juga membaca buku, jadi aku senang banget untuk baca. Terus dan afirmasi positif jangan kita stop juga sih. Kayak menurut aku itu penting untuk kita setiap hari biar kita tuh percaya dan yakin kalau misalnya diri kita tuh selalu bisa untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kalau komunikasi sama orang tua itu kita bisa, kalau aku alhamdulillah aku insya Allah komunikasi nggak pernah putus sama orang tua, selalu teleponan, selalu video call, selalu nanya kabar gimana, mereka juga nanya kabar aku gimana, ya begitu. Yang penting nggak pernah putus biar kita tahu kalau misalnya tujuan kita nih memang sebenarnya untuk belajar, untuk bagian orang tua dan untuk banggain diri kita sendiri tentunya. Begitu deh. Oke, aku kira ini sih dari sekian dari aku tentang pengalaman aku selama challenge 10 hari dari mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Begitu, bye.